Hello guys, di video pertama ini gua akan merangkum film yang menurut gua keren banget. Kalau lo suka dengan film yang alur ceritanya epic, menegangkan, dan juga bikin penasaran, lo harus nonton film ini. Karena gue sendiri udah nonton film ini berkali-kali. Ya, ini adalah film Drishyam. Film India tanpa adegan joget dan baku hantam yang lebay. Film ini sendiri dibintangi oleh Ajay Devgan sebagai Vijay, Tabu sebagai Irjan Mira, Ishita sebagai Anju, Rishabh sebagai Samir, dan juga Kamlesh sebagai Gaitonde. Ya, tentu aja gue gak bakal menyebutkan pemainnya satu persatu karena bakal lama pastinya, karena di film ini melibatkan banyak sekali pemain penting. Ya, film ini sendiri sudah di remake beberapa kali dan menurut gua yang paling pas atau keren adalah saat dibintangi oleh Ajay. Oke, langsung aja kita masuk inti dari ceritanya. Film ini sendiri bercerita tentang seorang ayah yang melindungi anak dan juga istrinya dari kasus pembunuhan. Vijay selain seorang ayah, dia juga merupakan pengusaha kecil yang hobi menonton film. Dari hobinya tersebut, dia jadi mengetahui berbagai macam pengetahuan, bahkan sampai menguasai berbagai macam bahasa. Ya, dari sini kita bisa tahu jika ternyata sekolah belum tentu membuat kalian pandai. Artinya jika kalian bersungguh-sungguh, mungkin itu bisa membuat kalian lebih pandai. Jadi kayak ngaca ya. Oh ya, dan dia juga memiliki musuh bebuyutan yaitu Gaitonde, polisi licik dan juga korup. Mereka berdua sering bertikai dan juga berdebat dengan hal-hal yang selalu dilakukan oleh Gaitonde yang menurut Vijay itu salah dan juga sangat memalukan. Dengan kebiasaan Vijay yang baik dan penolong juga pekerja keras, dia disegani oleh seluruh orang di desanya. Singkat cerita, anak tertua dari Vijay melakukan sebuah camping dan dia bertemu dengan Samir, salah satu seorang dari anak pejabat. Ia selalu merekam video para gadis dan karena tertarik dengan Anju, diam-diam ia meletakkan handphonenya di ventilasi kamar mandi dan merekam Anju saat berganti pakaian. Oke, sampai sini jangan terlalu berpikir negatif karena ini bukan film bokep. Dan setelah itu ia menemui Anju dan mengancamnya dengan video tersebut. Dia dipaksa untuk menemuinya di belakang rumahnya. Jeng, apakah yang akan terjadi? Karena ketakutan, dia pun akhirnya menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Dan ternyata itu malah membuat Samir menjadi makin kesal. Ia bahkan menunjukkan video tersebut kepada ibunya dan mengancamnya untuk melayaninya. Dasar anak muda, pikirannya cuma sekedar pap aye. Dan karena putus asa, Anju pun mengambil sebuah tongkat besi. Awalnya ia hanya berniat untuk menghancurkan ponsel milik Sam, tapi ternyata pukulannya malah mengenai kepala si Sam. Dan setelah berhasil menghancurkan HP-nya, ia baru sadar ternyata Sam sudah mati. Karena ketakutan, Anju dan ibunya mengubur Sam di halaman rumahnya. Dan dengan tidak sengaja, ternyata anak terkecilnya juga menyaksikan kejadian tersebut. Keesokan harinya, saat Vijay pulang, ia melihat istri dan anaknya ketakutan. Bahkan rumahnya tampak kacau karena ada banyak jejak kaki. Setelah menceritakan apa yang telah terjadi, dengan tenang Vijay memikirkan rencana yang sangat matang. Berbekal dari film-film yang ia telah tonton, ia menyusun sebuah rencana yang bisa dibilang rencana sempurna. Saat berberes di TKP, ia menemukan SIM ataupun kartu provider milik Sam. Dan disinilah ia mulai merencanakan rencananya. Mula-mula ia menyuruh keluarganya agar tidak keluar rumah. Lalu ia pergi dengan membawa mobil Sam. Tapi apesnya pergerakannya diketahui oleh Gaitonde yang sedang berpatroli di rumah warga. Rencana awal dari Vijay ialah membeli HP bekas dan memasukkan SIM kartu milik Sam. Dari situ ia membawanya berkeliling seolah-olah Samlah yang melakukannya. Ia juga mengunjungi beberapa tempat seperti restoran, ATM, hotel, dan juga bioskop. Ia juga membuang HP milik Sam ke atas truk agar terus berjalan, seolah-olah Sam masih hidup.
dan membuang mobilnya di dalam kubangan air besar. Ia juga mengumpulkan semua nota yang ia gunakan pada hari itu, dan saat pulang ke kantornya awalnya ia masih merasa khawatir, bahkan pegawainya hampir menyadarinya. Lalu ia menyembunyikan rasa khawatirnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa agar tidak dicurigai. Dan saat pulang ke rumah, hal yang lebih mengejutkan tiba. Ternyata Samir adalah anak dari Irjen di daerahnya. Jeng jeng jeng. Tapi dengan tenang Vijay meminta keluarganya untuk tetap santuy, dan dia pun membawa keluarganya untuk pergi melihat khutbah dan melakukan kegiatan yang telah dilakukan Vijay sebelumnya. Tapi karena terlambat untuk melihat khutbah, Vijay pun memutuskan untuk membeli videonya dan menontonnya saat kembali ke rumah. Jadi intinya seolah-olah pas kejadian mereka semua tidak berada di rumah tapi berada di lokasi khutbah. Singkat cerita, mobil Sam pun ditemukan. Saat melakukan penyelidikan, Gaitonde ingat jika mobil yang digunakan oleh Sam pernah digunakan oleh Vijay, dan ia pun curiga jika Vijay lah yang melakukannya. Bahkan ia juga merasa jika tingkah laku Vijay berubah setelah kejadian tersebut, dan itu membuat Gaitonde lebih mencurigainya. Dan karena Vijay merasa jika Gaitonde mulai mencurigainya, ia meminta agar keluarganya bersiap-siap karena pasti polisi akan mendatangi mereka. Gaitonde pun juga meyakinkan pihak kepolisian bahwa ia benar-benar melihat Vijay menggunakan mobil Samir. Dan akhirnya pihak kepolisian pun mendatangi Anju di sekolah. Dan karena sudah dilatih oleh Vijay, saat ditanya-tanya ataupun diinterogasi oleh polisi, ia bisa menjawabnya dengan tenang walaupun hatinya sangat ketakutan. Bahkan pihak kepolisian juga mendatangi rumah Vijay dan istrinya pun keceplosan. Tapi dengan tenang Vijay bisa menanganinya. Bahkan ia menunjukkan nota-nota yang ia kumpulkan saat pertama kali membawa mobil Sam untuk meyakinkan polisi jika saat kejadian mereka semua tidak ada di rumah. Tapi Gaitonde tetap yakin jika Vijay lah pelakunya. Saat menemui si Irjen yang notabene adalah ibunya Samir, ia bersikeras jika ia benar-benar melihat Vijay menggunakan mobil si Sam. Dan akhirnya keluarga Vijay pun dibawa untuk diinterogasi satu persatu. Tapi karena mereka semua sudah dilatih tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan saat interogasi, mereka semua bisa melaluinya. Dan karena si Irjen masih tidak puas, ia memanggil semua orang yang terkait dengan cerita yang diceritakan oleh Vijay dan juga keluarga. Berharap menemukan kebohongan Vijay, tapi ternyata para saksi menguatkan alibi dari Vijay. Dan sang Irjen pun hampir putus asa. Tapi saat si polisi menceritakan jika walaupun si Vijay itu tidak lulus sekolah, ia pandai berbahasa, berbagai macam bahasa, dan juga sangat pintar karena sering menonton film. Tapi tiba-tiba sang Irjen menemukan titik terang. Ternyata semua saksi tersebut tidak benar-benar mengingat kejadian ataupun alibi dari Vijay. Tapi Vijay lah yang mengingatkan mereka semua beberapa hari sebelumnya. Jadi saat mereka ditanya, mereka semua menjawab sesuai dengan kemauan ataupun informasi yang diberikan oleh Vijay. Dan untuk meyakinkan teorinya, ia memeriksa CCTV saat Vijay mengambil ATM. Dan ternyata pada tanggal kejadian, Vijay benar-benar berada di ATM tersebut. Irjen pun tetap tidak mau kalah. Ia meminta Gaitonde memanggil keluarga Vijay karena ia merasa yakin jika Vijay pasti tahu sesuatu tentang anaknya. Dan kali ini mereka melakukannya dengan kekerasan. Mereka memukuli Vijay dan juga keluarganya hingga akhirnya anak terkecil dari Vijay mengakuinya. Tapi sebelum itu, teman dari Samir yang terakhir kali bersamanya akhirnya mengaku saat diinterogasi bahwa si Sam itu merekam video saat Anju mengganti pakaian. Si Irjen dan suaminya pun terkejut, tapi ia tetap ingin mengetahui keberadaan dari Sam. Dan saat anak terkecil dari Vijay mengakuinya, polisi pun berbondong-bondong menuju halaman rumah Vijay untuk menemukan mayat dari si Sam. Dan walhasil, yang tertanam di sana bukanlah tubuh Vijay, melainkan mayat dari anjing. Vijay pun mengompori kerabat mereka jika mereka semua diinterogasi dengan tidak adil. Bahkan Gaitonde juga memukul si Anu
anak terkecil dari Vijay. Mendengar itu, kerabat bahkan warga pun marah dan menghajar Gaitonde. Setelah kejadian itu, semua yang berkaitan dengan kasus tersebut diberhentikan dan sebagian juga dipindahkan. Dan lalu, di manakah mayat dari Sam? Silakan tonton filmnya biar lebih greget. Intinya ini adalah film India tanpa joget-joget dan juga adegan action yang lebay yang menurut gua keren dan recommended banget. Bagi yang belum nonton silakan tonton, pasti akan terbawa suasana. Pokoknya keren banget lah. Silakan tonton dan silakan tonton. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau merequest silakan ditulis di kolom komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.